Cek cek. Selamat malam bunda-bunda semua. Apakah suara saya terdengar jelas? Mohon izin cek suara terlebih dahulu. Jelas, Kak. Jelas, jelas Kak. Oke, baik. Terima kasih atas konfirmasinya. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 19.15, saya mohon izin kepada teman-teman, bunda-bunda semua. Bagi yang tidak berhalangan, boleh kita menyalakan kamera sebelum menyambut narasumber malam hari ini. Nanti setelah pembahasan soal, kita akan menonaktifkan kembali kameranya. Jadi hanya di awal saja terlebih dahulu untuk kita menghargai narasumber yang akan memberikan ilmu kepada kita semua. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, oke. Apa kabar semuanya? Semoga saya doakan dalam keadaan sehat walafiat, yang sedang tidak enak badan segera disembuhkan, segera fit kembali, keluarga kita yang sakit segera diangkat penyakitnya. Perkenalkan, nama saya Adi. Sekali lagi perkenalkan, nama saya Adi. Malam hari ini saya akan menjadi moderator untuk pertemuan webinar sekaligus pengumuman nilai tryout yang sudah bunda-bunda dan teman-teman semua kerjakan. Oke, saya tidak sendiri. Kita akan berdiskusi bersama narasumber yang luar biasa, ilmunya, kemudian beliau berbaik hati ingin berdiskusi dengan kami semua malam hari ini. Sudah hadir di tengah-tengah kita. Mari kita sambut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Kursi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Adi dan ibu-ibu semuanya. Izin suara saya terdengar dengan jelas? Di saya jelas bagaimana teman-teman semua? Apakah jelas? Jelas Jelas, Ibu. jelas. Jelas Bu. Baik, Jelas, Ibu. Nah, oke, gimana Ibu kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik, Mas Adi. Mas Adi, bagaimana sehat? Alhamdulillah, semoga kita semua Ya, diberikan kesehatan ya, Bu ya. ya, amin. Semua, alhamdulillah, semoga sudah kondusif kembali ya. Setelah berapa hari saya juga termasuk WFH ya. Jadi seperti COVID jadinya ya. Betul, Ibu. Ya, semoga di kota masing-masing, di daerah masing-masing, suasana semakin kondusif, Ya, aman kemudian ya. kita dilancarkan segala urusannya, dan makin sukses ke Amin. depannya. Amin, amin. Baik, Ibu, mungkin ini ada beberapa, mungkin banyak juga yang Bu Kursi itu siapa? Ini beliau nih siapa? Boleh kita Oh, gitu. perkenalkan dulu, Bu, ke para teman-teman peserta malam hari ini. Oke, baik. Terima kasih Mas Adi ya. Makanya kalau tak kenal, pepatah mengatakan kalau tak kenal maka tak sayang. Kalau saya bukan ya. Kalau tak kenal, mari kita kenalan gitu ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi selamat warahmatullahi malam. wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita dapat bertatap wajah ya. Ini walaupun tidak ketemu langsung, tapi kita tidak apa namanya, yang penting kita selalu sehat ya. Perkenalkan, nama saya Kursi Sulastri ya. Saya ini mendapatkan tugas dari Mas Adi dari tim MCU juga untuk bukan mengajari, tapi kita sharing-sharing bersama teman-teman di sini, ibu-ibu semua, mungkin banyak senior juga ya. Ya, kita sharing di sini. Saya dari Universitas Bakti Pertiwi Indonesia, Jakarta, gitu ya. Demikian Mas Adi, mungkin perkenalan nanti sambil ya. Oke, siap Ibu. Sebelumnya salam kenal ya teman-teman semua, dan terima kasih saya ucapkan mewakili para peserta. Terima kasih atas waktu dan ilmu yang akan diberikan. Jadi garis bawahnya adalah kita berdiskusi bersama ya Bu ya. Tidak hanya Betul, satu kita arah, sharing aja di sini ya. teman-teman juga nanti boleh Oke, sharing pengalamannya. Baik, mungkin Ibu boleh sambil menyiapkan bahan paparannya. Saya mohon izin menjelaskan teknis main ya, malam silahkan hari Mas Adi. ini. Bunda-bunda, teman-teman semua, terima kasih sudah masih berjuang. Semoga apa yang kita mulai malam hari ini menjadi sesuatu yang bermanfaat dan memiliki menambah pengetahuan serta kesiapan dalam persiapan uji kompetensi. Pada akhirnya saya doakan semuanya lulus one shot one goal. Amin, kompeten. Oke, jadi nanti teknisnya eh, baik Bu Kursi didampingi juga oleh saya. Nanti kita akan memaparkan beberapa butir soal yang mungkin juga akan diperkuat dengan tips dan trik
juga nanti secara singkat. Kemudian nanti teman-teman akan tanpa ada yang membacakan soal, soal ditampilkan, cukup baca masing-masing, kemudian menjawab opsi jawabannya di kolom chat. Ingat hanya di kolom chat. Kemudian nanti setelah soalnya habis, baru nanti kita akan membuka sesi diskusi tanya jawab. Artinya apa? Teman-teman yang di timur juga kalau sudah paham sudah bisa langsung beristirahat karena perbedaan waktu berbeda 2 jam lumayan larut malam. Kemudian nanti diakhiri dengan dokumentasi lalu absensi. Jadi Si Mas absensi Adi akan ada. suaranya putus-putus ya kalau di saya. Oh iya teman-teman suara saya putus-putus ya. Enggak, Bang. Tidak. Bang. Tidak, Oh, Kak. Enggak, Bang. oh Dengar. baik baik terima Iya, kasih. jelas. Jadi nanti teman-teman absensi ada untuk mendapatkan sertifikat itu di akhir ya. Jadi setelah itu baru kita akan beristirahat dan menutup kegiatan malam hari ini. Baik, kepada Bu Kursi mungkin sudah boleh untuk share screen. Oke, sebelum kita mulai, saya mohon mendengar suara bunda-bunda dan teman-teman semua. Apakah sudah siap kita mulai? Iya, Ya. Kak. Siap. Oke, baik. Kalau seperti itu mungkin bisa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Bu Kursi. Bentar Mas, kayaknya nge-lag nih, nggak bisa diklik. Iya, Bu. Apa jangan-jangan kayak saya nih, Bu? Pas buka PPT-nya jadi kendala. Ya, kenapa nggak bisa ya? Sebentar, sebentar. Boleh ditutup dulu aja lagi, Bu. Oke, sambil menunggu PPT-nya mungkin di kolom chat kita pemanasan terlebih dahulu nih. Dari kampus mana aja? Betul ini. Dari kampus mana saja? Oh, kalau PPT-nya sudah siap, kita langsung mulai saja. Apakah aman untuk di next slide? Oh, nge-lag ya. Padahal udah dicoba tadi. Coba saya coba lagi ya, Bu. Tadi saya sudah sempat coba, sama case-nya tidak bisa di next slide. Kenapa nggak bisa? Tadi udah dicoba, bisa. Oh, tadi Ibu sudah coba bisa ya, Bu? Sudah coba. Bentar. Oke, Coba mungkin mungkin kalau rekan, pindah sebentar. oke, siap. Rekan-rekan kita sambil absen di kolom chat ya dari kampus mana saja. Tadi ada dari Boyolali, ada dari Adilas, ya. Kendari, halo teman-teman Kendari. Oke, sudah bisa ya, Bu ya? Bisa, tapi kliknya harus tidak slide slow. Hmm, Kenapa ya? coba mungkin ditutup dulu, Bu. Saya lagi coba convert ke Ya, PDF. coba comfort dulu ya. Ya, saya. Bisa diklik, tapi kalau saya tidak slideshow, tapi kalau tidak slideshow kan kelihatan semua. Iya, betul, betul. Nah, sepertinya saya bisa nih. Oke, saya izin bantu share screen ya, Bu ya. Boleh, boleh. Yap. Oke, sudah terlihat share screen saya, teman-teman, bunda-bunda semua. Kalau sudah, kita akan mulai. Belum, Masih Kak. muter. Belum, Kak. Masih loading. Belum, Kak. Masih loading. Baik. Kak, masih loading.
Saya sudah share screen. Kalau sudah muncul, mohon info ya teman-teman. Baik, Kak. Oke, sih, Kak. Anak Oke, kalau Kak. Recording in progress. oh iya masih loading. Saya mencoba masuk dari handphone, betul tampilannya masih loading. Ada apa ya? Ibu ada versi PDF-nya, Bu? Ya, Ibu ada versi PDF-nya? tidak ada. Saya tadi udah convert ke PDF, udah share screen, di saya Ini tapi berhasil saya bisa, tapi harus bisa dikirim ke saya. PDF-nya. Baik, Ibu. Saya coba kirim ya, Bu. Ya. Filenya nggak mau dikirim nih, Bu. Ajaib sekali ini filenya nih, Bu. Saya buka, tapi saya untuk kirim nggak bisa, Bu. Nah, di Ibu bisa. Muncul nih, Bu. Nanti coba coba dulu ya. Nanti pas saat perpindahan Kenapa mungkin gini, Nak? Kenapa gini, Nak? Kalau Ibu mundur slide dulu ke cover bisa nggak, Bu? Dalam keadaan slideshow. enggak. Kalau dalam slideshow nggak Cuma bisa, tekan. Cuma nggak tekan, bisa. tekan, tekan. Oh Oh, tuh bisa tuh. sudah bisa ya, Bu ya? Coba bisa. Oh, bisa. Oke, Alhamdulillah. Baik. Teman-teman bunda-bunda semua, mohon maaf atas kendalanya. Kita akan mulai. Dan ini dia soal pertama. Fokus ke layar. Perlihatkan lagi. 1 menit dimulai dari sekarang. Silakan dikerjakan. Oke, 30 detik untuk soal pertama. Sudah berlalu. 15 detik tersisa. Saya mohon izin, selamat pelaksanaan soal, mikrofon dan kolom chat dikunci. Bersiap-siap, kolom chat akan saya buka dalam 5, 4, 3, 2, 1. Silakan di kolom chat. Ini menjadi soal pembuka. Kami lebih menyukai teman-teman, bunda-bunda, kejujurannya. Jadi silakan dijawab sesuai dengan pengetahuannya saat ini. Benar salahnya nanti kita akan luruskan. Oke, untuk soal pembuka ada 3 opsi jawaban. B, C, dan D. Di mana mayoritas memilih opsi B, malnutrisi. Apakah ini benar? Ini menjadi soal pembuka. Di soal-soal tertentu nanti saya akan meminta pendapat teman-teman semua, tapi tidak keseluruhan soal. Untuk mempercepat pelaksanaan, ditambah juga tadi ada kendala di awal. Oke, ada 4 opsi terjawab. B, C, D, E. Dengan mayoritas opsi B.
Baik, ini soal pembuka awal pemanasan terlebih dahulu. Mungkin kita langsung bahas terlebih dahulu, Bu Kursi. Mohon izin, ada 4 opsi jawaban dan mayoritas memilih opsi B, malnutrisi Ibu. Kita langsung masuk pembahasan saja. Sepertinya suara saya di Ibu Lanjut putus-putus, pembahasan Bu. atau ada yang ingin menyampaikan? Mungkin untuk soal pertama kita langsung Kenapa? masuk pembahasan, Ibu. Oke, siap. Ya, ngelek lagi, Mas. Iya, seperti karena gerakan Ibu patah-patah sepertinya sinyal antara sinyal saya atau sinyal Ibu nih yang kurang aman. Nggak tahu deh, sebentar ya. Coba, masa? Padahal ini pakai internet ya, maksudnya saya nggak ada yang pakai. Sebentar. Kalau saya yang patah-patah sih aman, yang penting Ibu lancar. Sekarang saya patah-patah nggak Aman, suaranya, Mas? aman Bu, Aman. aman. Apa ya? Ini kenapa nggak bisa? Sebentar. Siap, Nah, ya bisa. oke. Oke, di sini kita akan bahas ya ke apa namanya ke pembahasan tadi ada 3 option ya yang dipilih. Ada malnutrisi, ya tadi ada panggul sempit, kemudian. Nah, kita langsung aja kata kuncinya adalah remaja perempuan umur 17 tahun belum mendapatkan height tinggi badan terhadap umur berada kurang di bawah median standar defisit standar pertumbuhan anak WHO. Tentukan dahulu di sini diagnosis pada kasus tersebut yaitu remaja 17 tahun dengan stunting ya. Masalah yang muncul adalah di sini menars atau terlambat ya. Remaja yang stunting cenderung akan menjadi perempuan atau ibu dengan perawakan pendek ya. Nah, kita bisa dipahami bagaimana kalau misalnya pendek tadi yang kalau di kebidanan itu yang kenapa harus diukur tinggi badannya? Diukur tinggi badannya misalnya kurang dari 145. Nah, itu kenapa di situ? Kenapa? Karena kalau pendek, tentunya panggulnya akan juga pendek dan sempit ya. Wanita cenderung memiliki panggul yang kecil dan akan mengalami gangguan persalinan saat melahirkan. Oke. Nah, di sini tadi apakah ada memilih obesitas tadi merupakan penumpukan lemak yang berlebihan tentunya kalau obesitas ya malnutrisi kondisi ketidakseimbangan asupan nutrisi dalam tubuh baik kekurangan maupun kelebihan itu namanya malnutrisi. Nah tadi perawakan pendek adalah kondisi ketika tinggi badan seseorang jauh di bawah rata-rata untuk usia jenis kelamin atau etnis yang sama. Perawakan pendek bisa bersifat bawaan atau disebabkan oleh berbagai kondisi medis. Nah, tadi persalinan dengan SC kemungkinan bisa saja kalau tidak harus pendek kalau SC tergantung dari kontraindikasi begitu ya. Oke, itu Mas untuk penjelasannya. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Sebelum kita lanjut ke soal kedua, ini pemanasan, silakan di kolom chat. Karena mayoritas salah, silakan. Apakah sudah paham dan boleh lanjut? Silakan di kolom chat. Apakah sudah paham? Boleh lanjut. Saya konfirmasi terlebih dahulu nih di kolom chat. Karena soal pertama ini baru pemanasan dan tadi masih banyak yang terkecoh. Oke, baik. Paham lanjut. Alhamdulillah. Kita lanjut soal kedua, Bu Kursi. Oke, silakan teman-teman. Ini soal kedua. 1 menit pengerjaan dimulai dari sekarang. 30 detik untuk soal kedua. Bersiap-siap.
15 detik terakhir. Fokus, teliti. Kita akan masuk ke kolom chat. 5, 4, 3, 2, 1. Silakan. Oke, dua opsi langsung lahir. Tiga opsi. Baik. Hati-hati menjadikan nomor satu pembelajaran bagi teman-teman yang tadi terkecoh. Jadi sebuah bukti, jawaban mayoritas belum tentu benar. Oke, di sini mayoritas memilih opsi jawaban A, routing. Kemudian tadi ada satu opsi Babinski dan juga Saking. Oke, baik silakan saya menunggu pendapatnya. Gunakan fitur raise hand bagi teman-teman yang ingin berpendapat. Oke, mungkin soal kedua ini tadi sudah pemanasan soal pertama. Cukup menyebutkan kata kunci, tidak perlu membacakan soal. Kata kunci atau alasan memilih opsi tersebut. Silakan. Gunakan fitur raise hand. Ada yang ingin berpendapat? Sebelum kita masuk lanjut ke pembahasan kedua. Mudah saja. Misalnya memilih A. Karena apa? Misalnya berat badan. Atau apa saja menurut analisis teman-teman semua. Ada yang berani? Silakan berpendapat. Seharusnya beranikan saja diri nih. Karena banyak yang memilih opsi A. Opsi lain pun boleh berpendapat. Kalau malu, sungkan, silakan ketik di kolom chat. Apa kata kuncinya memilih opsi apa? Misalnya A, karena bla 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 bla. Oke, nanti saya bantu bacakan. Sebelum kita lanjut ke jawaban soal nomor 2. Mungkin teman-teman sedang mengetik. Oke. Boleh. Karita menggunakan fitur raise hand. Boleh, boleh. Boleh langsung berbicara, sangat diperkenankan. Justru sangat disukai. Oke, Kak Cindy. A, karena merespon mengikuti arah sentuhan. Baik, terima kasih Kak Cindy. Seperti itu ya teman-teman ya. Boleh kalau yang suara emasnya malu untuk dikeluarkan atau terlalu mahal, lewat ketikan kolom chat. Karita jadi? Oke, mungkin di soal selanjutnya. Kita akan masuk pembahasan terlebih dahulu soal kedua. Bu kursi ini ada tiga variasi jawaban A, B, C, tapi yang memang 98% memilih opsi A. Mangga Ah, Ibu, silakan. oke, baik teman-teman semuanya ya. Eh, Mungkin teman-teman semua di sini sudah tahu ya, ini sebenarnya apa ya keseharian ya. Jadi di sini kata kuncinya apa? Di sini adalah seorang bayi perempuan lahir cukup bulan di sini, kemudian berumur 1 jam ya, berarti baru dilahirkan 1 jam ya. Setelah 1 jam tentunya bayi akan setelah IMD ya akan dilakukan pemeriksaan fisik secara head to toe dari ujung kepala sampai ujung kaki ya. Nah, hasil pemeriksaannya di sini tidak ada masalah ya. Kemudian tangan bidan menyentuh kulit di sekitar pipi. Kata kuncinya adalah tangan bidan menyentuh kulit di sekitar pipi dan pinggir mulut bayi pinggir mulut bayi baru lahir. Responnya mengikuti arah sentuhan tersebut. Nah, ini ibu-ibu harus tahu apakah itu routing, apa itu sucking, apa itu Babinski, atau apakah itu reflex breathing swallowing ya. Nah, oke, kita lihat di sini. Ya, oke, jawabannya betul. Tadi teman-teman ada routing ya. Tangan bidan, di sini kata kuncinya tangan bidan menyentuh kulit di sekitar pipi. Ya, jadi dia akan mengikuti ya, merespon gitu ya, mengikuti arah sentuhan tersebut sambil membuka mulutnya. Jadi seolah-olah dia seperti ingin menyusuk gitu, ada disentuh, kemudian dia langsung mengikuti ya. Nah, refleks ruti ini adalah refleks mencari makan atau pada bayi baru lahir ada muncul ketika sudut mulutnya disentuh sehingga seperti ingin menyusuk gitu ya pada bayi menemukan puting susu atau juga misalnya kalau itu botol susu itu. Jadi refleks sentuhan di sini betul yang A jawabannya. Nah, ini juga harus dipahami bahwa saking refleks menghisap ya jika nanti kalau sudah disentuh kemudian menemukan tadi puting susu. Nah, itu namanya nanti menghisap
adalah refleks saking. Kemudian Babinski, refleks kaki yang terjadi secara alami pada bayi dan anak. Ini refleks ini menunjukkan bahwa sistem saraf bayi berkembang dengan baik. Misalnya kalau di apa dikagetkan gitu ya, kemudian di apa disentuh tuh kakinya, nah dia akan refleks ya. Kemudian breathing itu napas ya, penapasan pola gerakan ritmis yang terjadi secara otomatis. Swallowing, refleks menelan ya tadi udah dihisap kemudian ditelan adalah namanya refleks swallowing. Ibu-ibu jangan apa namanya jangan terkecoh. Jadi memang ini teori, ini landasan teori harus hafal dulu apa yang dikatakan Roting, apa yang dikatakan Saking, Babinski, breathing dan swallowing gitu ya. Urutannya sih sebenarnya tadi dari Roting, kemudian Saking, kemudian swallowing ya, kemudian tadi ada breathing, ada Babinski gitu ya. Oke. Oke, baik, terima kasih, Bu. Oke, kita masuk ke soal ketiga. Jangan lupa dicatat benar salah dan segala pertanyaannya. 1 menit dimulai dari sekarang. 30 detik, luar biasa cepat. Ini dia, tepat 30 detik, opsi langsung dikirimkan di kolom chat. Yang lain jangan terkecoh, fokus. Kalau memang berbeda pendapatnya, silakan dikirimkan opsi jawaban sesuai dengan pilihan. Oke, baik. Ayo, yang mau suaranya di... Oke, ada pilihan opsi A. Saya apresiasi kejujuran dan luar biasa. Nanti kita akan luruskan yang mana yang benar, mana yang salah. Ada yang berpendapat menyalakan fitur raise hand. Silakan untuk bisa dinyalakan mikrofonnya, gunakan fitur raise hand. Hati-hati, oke? Yang cepat belum tentu tepat, itu kata kuncinya. Silakan nyalakan mikrofonnya bagi yang ingin berpendapat untuk soal ketiga ini. Oke, boleh Kak Rita. Dari Izin, kampus mana? Silakan Kak. izin Kak dari kampus IIK Pelamonia, Makassar. Pelamunia. Siap. Silakan Kakak. Izin Kak. Di sini didapatkan hasil seorang perempuan umur 23 tahun datang ke TPM untuk konsul perencanaan kehamilan. Dan di sini sudah dilakukan anamnesa dan hasil pemeriksaannya semua baik. Kemudian setelah itu bidan memberikan asam folat kepada klien untuk persiapan kehamilan. Nah, uh, di sini apa manfaat asam folat yang tepat sesuai dengan kasus adalah Pilih apa Kakak? jawabannya itu asam folat itu untuk mencegah terjadinya kecacatan pada kehamilan. Kalau untuk pada kehamilan, Kak, Berarti yang jawabannya E. E. Oke, siap. Terima kasih banyak Kak Rita. Dari IK Pelamonia Makassar. Luar biasa. Oke, saya akan membacakan teman-teman yang sudah effort mengetik di kolom chat ya. Di sini ada yang memilih opsi E karena kalau konsumsi asam folat akan mencegah terja terjadinya apa nih udah keburu kekirim. Karena salah satu manfaat asam folat penting untuk perkembangan janin yang normal. Nah, di akhir-akhir sudah mulai banyak tim yang mengirimkan opsi A. Wow, ini untung masih terbaca. Kak Gita, A, karena baru rencana hamil. Oke, kemudian ada Kak Octavia, karena asam folat sangat penting untuk persiapan kehamilan, karena berperan dalam pembentukan sel dan perkembangan tabung saraf janin. Kekurangan asam folat pada awal kehamilan dapat meningkatkan risiko terjadinya cacat lahir pada otak dan sumsum tulang belakang. Defek tabung saraf seperti spina bifida dan anencephaly. Oke, luar biasa. Kami apresiasi teman-teman yang berpendapat baik di kolom chat maupun yang bersuara. Bu Kursi.
harus kita luruskan. Ini ada dua kubu antara A dan juga E. Mangga Ibu silakan. Masih di mute Ibu, punten. Iya. Baik, terima kasih kepada tadi siapa yang sudah memberikan apa namanya eh, pendapatnya ya. Yap. Oke, terima kasih. Di sini ada seorang perempuan 23 tahun ya datang untuk konsultasi. Intinya kita cari kata kuncinya apa sih kata kuncinya di sini? Kata kuncinya adalah di sini memberikan bidan memberikan asam folat. Yang ditanyakan adalah manfaat dari asam folat ya. A. Untuk meningkatkan kesuburan, mencegah terjadinya anemia, abortus, infertilitas, kecacatan ya. Di sini pertanyaannya apakah manfaat asam folat yang paling tepat? Oke. Tadi ada yang menjawab adalah untuk kesuburan ya. Oke. Ada yang menjawab kesuburan, kita lihat jawabannya. Waduh. Oke. Jawaban di sini yang paling tepat adalah mencegah terjadinya kecacatan pada kehamilan. Kenapa? Dan vitamin asam folat ini penting untuk berbagai fungsi tubuh, termasuk pembentukan DNA. Tadi pertumbuhan sel, produksi apa namanya, produksi darah. Asam folat juga memiliki peran penting di sini dalam mencegah kelainan tabung saraf pada janin selama kehamilan. Seperti yang tadi disampaikan, jadi di sini untuk mencegah tabung sarafnya seperti spina bifida, ansefali ya, dan dia penutupan tabung saraf di awal kehamilan ya. Jadi agar tidak terjadi kecacatan. Oke, kita selanjutnya. Oke. Kemudian kalau meningkatkan kesuburan bisa juga dilakukan dengan mengkonsumsi bukan asam folat, makanan yang sehat, berolahraga, menjaga pola hidup sehat intinya. Kemudian mencegah terjadinya anemia. Anemia bisa dicegah dengan selain tadi apa namanya asam folat juga bisa. Tapi tadi yang paling utama untuk anemia adalah zat besi. Ya mungkin teman-teman sekalian sudah paham. Selain zat besi juga tentunya ada vitamin B, vitamin C. Karena zat besi tidak dibarengi dengan vitamin C. Vitamin C itu untuk membantu penyerapan zat besi di dalam tubuh. Jadi teman-teman nanti kalau ada yang anemia, jika eh, memberikan zat besi itu diusahakan ada vitamin C-nya. Jadi untuk membantu penyerapan atau mungkin minum jus jeruk juga boleh ya. Kemudian mencegah terjadinya abortus. Mencegah terjadinya abortus dapat dilakukan dengan menerapkan pola makan yang sehat juga, menjaga berat badan yang ideal dan berolahraga secara rutin atau juga misal kalau memang ada indikasi abortus, tujuh ke dokter nanti diberikan apa penguat ya gitu. Kemudian mencegah terjadinya infertilitas. Nah, di sini bisa dicegah dengan menerapkan gaya hidup kalau infertilitas, menjaga kesehatan reproduksi, dan melakukan pemeriksaan kesehatan yang rutin apabila terjadi infertilitas. Nah, itu bukan kewenangan dua kita dan rujuk ke dokter, konsultasikan nanti ada terapi hormon. Biasanya begitu. Oke, baik. Terima kasih Bu Kursi atas penjelasannya. Oke, sebelum kita masuk ke soal keempat, mohon mungkin Ibu izin saya mau memberikan pengumuman kepada tryout yang mereka sudah kerjakan, Ibu. Di stop dulu, Mas. Iya, mungkin kita gantian sebentar ya, Bu. Ya, Bunda-bunda siap. teman-teman, saya mau tanya di kolom chat saja mungkin biar tidak suaranya bertabrakan. Di kolom chat, siapa yang sudah mengerjakan tryoutnya? Sebanyak apa peserta yang sudah mengerjakan tryoutnya? Karena tryoutnya gratis siapa nih yang ngerjain tuh sebanyak apa? Saya mau lihat karena saya sudah megang file pengumumannya. Nanti teman-teman sendiri bisa melihat nih di layar. Perhatikan baik-baik. Oke, saya mau pastikan terlebih dahulu ini filenya. Oh, abjad sesuai nama. Berarti artinya sesuai nama ya, sesuai huruf abjad. Dilihat saja baik-baik. Oke, sudah muncul. Saya sudah cross-check di handphone saya sudah muncul layarnya. Oke. Ini nanti teman-teman silakan di screenshot ya, silakan di screenshot. Saya akan turunkan perlahan. Jadi pastikan kalau mau aman gimana screenshot dulu semuanya. Oke. Jadi saya akan lihat misalnya nih layar saat ini.
paling bawah itu 26. Maka nanti saya tampilkan setelahnya adalah nomor 26 yang paling atas. Jadi tidak ada yang dipotong. Oke? Seperti itu. Nanti untuk Kak, namaku nggak ada dan lain sebagainya itu belakangan. Oke? Silakan ini di screenshot untuk layar pertama 1 sampai 26. Oke? Sudah, saya harap sudah. Kemudian selanjutnya, oke. Nah, ini dia. Kemudian, oke, kita main per halaman saja. Nah, ini silakan di screenshot. Sudah. Kemudian, silakan di screenshot. Yang kedua, ini dari urut 38 sampai 74. Jadi kalau mau aman, screenshot dulu nanti cari namanya belakangan. Oke, sudah di screenshot. Nah, kemudian ini 75 sampai 111 dari abjad J sampai abjad N sebagian. Silakan di screenshot. Oke, selanjutnya dari urut 112 mulai dari N sampai dengan 148 abjad S sebagian. Silakan di screenshot. Nanti dicari namanya. Oke. Kemudian selanjutnya ini urut 149 sampai 185 dari abjad S sampai abjad Y. Kenapa bisa kecepatan? Karena kakak fokus nyari nama, tidak screenshot dulu. Nah, jadi tadi saya sampaikan di awal, screenshot dulu, cari namanya belakangan. Oke, dari S sampai dengan Y. Sudah? Nah, hanya 190 peserta yang mengerjakan tryout gratis ini. Oke, hanya 190 peserta yang mengerjakan dari pendaftar total 1.900 peserta. Yang masuk ke Zoom-nya saja hanya 194. Izin bertanya Kak, minimal berapa benarnya? Minimal benarnya itu 91 untuk dinyatakan kompeten. Oke, silakan screenshot ulang. Saya beri kesempatan dua kali ini 1 sampai 37. Kecepatan tangan kalian dibutuhkan. Ini kemudian 38 sampai 74. Silakan di screenshot. Oke, sudah. Ini 75 sampai 111. Silakan di screenshot. Sudah. Ini 112 sampai 148. Silakan di screenshot. Oke, sudah. Ini 149 sampai 185. Silakan di screenshot. Oke, baik. Oke, nah dari 190 peserta, banyak sekali yang tidak mendapatkan yang mendapatkan predikat tidak kompeten. Dan juga banyak sekali di kolom chat yang bertanya, Kak, nama saya tidak ada, Kak, nama saya nggak ada, Kak, nama saya nggak ada, dan lain sebagainya. Mungkin yang pertama, kapan teman-teman mengerjakannya? Oke, kalau teman-teman baru mengerjakannya tadi atau baru-baru sebelum webinar, maka tidak masuk dalam PDF. Karena PDF tidak ada pengulangan kembali ya. Tidak masuk dalam PDF. Kenapa? Karena PDF itu sudah direkap tadi sore. Nah, tinggal teman-teman mengerjakan sore kapan. Kemudian kedua, apakah pada saat mengerjakan sudah disubmit sampai betul-betul akhir? Oke, itu yang kedua. Karena kita by system teman-teman, jadi nggak mungkin nih ada namanya Adi, kemudian kita coret tidak mungkin. Karena kita tarik datanya by system. Kemudian yang ketiga, pastikan teman-teman sudah mengerjakan. Oke, kalau nanti masih ada pertanyaan, Kak, namaku kok nggak ada, aku udah ngerjain. Itu teman-teman boleh hubungi admin di grup. Ingat, boleh hubungi admin di grup yang share terkait info tryout tersebut. Oke, jadi sekali lagi, teman-teman yang tidak ada namanya, boleh nanti setelah kegiatan webinar atau besok, saya sarankan malam ini hubungi admin untuk bertanya. Oke, nanti akan diarahkan. Di-share nanti kemungkinan di-share-nya ya, saya tidak bisa pastikan kapan di-share-nya. Ya, biar kompeten itu harus benar berapa? 91 soal dari 180 soal. Terakhir, teman-teman. Wah, saya sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul di kolom chat ya. Oke, yang terakhir kalinya.
Sebelum saya kembali kepada soal yang akan diberikan Bu Kursi, rekan-rekan sekalian, kemarin kita sangat berbangga. Banyak sekali kakak tingkat terdahulu yang sudah mengirimkan perasaan mereka meraih predikat kompeten. Oke? Dan di antara mereka itu banyak sekali yang memang sudah lama, bahkan dari D3, kemudian lanjut profesi, mereka senantiasa setia untuk belajar bersama. Ingat, ini adalah transportasi yang mengantarkan teman-teman semua membantu untuk meraih predikat kompeten. Pertama, ini tidak wajib. Jadi jangan sampai ada kalimat teman-teman merasa diwajibkan. Kalau teman-teman butuh, silakan wajibkan pada diri sendiri. Kemudian yang kedua, ini hanya bagi yang butuh. Yang tidak butuh gimana, Kak? Taruh aja handphonenya. Yang pakai headset gimana, Kak? Lepas aja earphone-nya. Saya tidak lama kok, paling 2-3 menit setelah itu kita bahas soal lagi. Kemudian yang ketiga, apa yang teman-teman keluarkan adalah apa yang teman-teman dapatkan. Yang belajar kalian, bunda-bunda teman-teman, yang sukses semuanya, yang bahagia semuanya. Artinya apa? Jangan merasa pelit pada diri sendiri. Kalau kalian saja beli bedaknya habis bisa beli bedak, lipstiknya habis bisa beli lipstik. Kenapa? Karena itu butuh. Jadi kalau ini belajar kalian tidak butuh, mohon untuk tidak mendaftarkan dirinya. Tapi kalau dirasa butuh, mohon jangan buang-buang uang, tetapi tidak diikutin dengan serius. Oke, karena kami selalu berkomitmen untuk membantu teman-teman semua lulus 100%. Kak, saya UKOM tahun depan, silakan diikuti saja. Saya paling suka dengan teman-teman semua. Oke, saya paling suka dengan teman-teman semua. Tuh, kenapa saya refresh? Karena saya dapat info. Harganya berubah. Kalau tadi teman-teman enggak, yang awal sebelum saya refresh 79.000 dengan 129.000. Sekarang saya refresh 59 dan 109. Kenapa? Harga perubahan tadi adalah untuk di luar batas waktu pendaftaran. Kapan batas pendaftarannya? Besok malam. Jadi mulai per Senin, maka harganya tadi yang sebelum saya refresh websitenya. Oke, jadi cara daftarnya gimana? Teman-teman cukup klik link yang ada di kolom chat. Ingat, klik link yang ada di kolom chat. Boleh dibantu untuk tim MCU membantu mengirimkan linknya. Ingat, ini yang bagi yang membutuhkan saja. Tuh, Kak, saya UKOM gelombang 3, artinya UKOMnya Oktober. Ya silakan. Teman-teman kalau butuh, kalau merasa mau belajar, silakan. Tapi jangan nanti datang ke MCU-nya, Kak Adi, Kak Gufron, Kak Luki. Saya tidak lulus, saya bisa nggak daftar bimbel? Bisa, tapi kami sedih mendengarnya daftar kalau teman-teman sudah merasakan apa itu tidak kompeten. Daftarnya di mana? Oke, sebentar saya yang bantu mengirimkan. Oke, apakah ada tim MCU yang bantu mengirimkan? Kalau belum ada, saya yang bantu mengirimkan. Belum ada. Siap, saya kirimkan teman-teman. Mohon untuk tidak ditiban ya. Maaf, saya tidak tahu ada pemberitahuan tryout. Waduh, sayang, sangat disayangkan. Rekan-rekan yang lain mendapatkan informasi kakak ketinggalan. Sebentar. Saya mau kirim tapi saya matiin chatnya. Oke, silakan diklik terlebih dahulu. Saya beri waktu 1-2 menit saja. Setelah itu saya akan mau membahas soal lagi. Silakan diklik. Oke, wah hilang. Silakan. Saya bantu mengirimkan linknya. Sudah ada di kolom chat. Teman-teman bisa isi terlebih dahulu 1 menit, 2 menit dari sekarang. Oke, batasnya sampai 20.01. Silakan diklik. Diisi, setelah itu saya akan mau membahas soal lagi bersama Bu Kursi. Ayo segera teman-teman, ingat yang butuh-butuh saja. Kak, aku nggak butuh. Terus gimana? Ya udah, tinggalkan dulu sejenak. Nanti kalau sudah bahas soal lagi, teman-teman lihat laptop dan handphonenya. Kak, saya butuh, tapi saya bingung pilih kelas yang mana. Teman-teman silakan pilih saja yang mana saja yang menurut kalian cocok untuk kalian belajar. Saya lebih suka kalian yang daftar 59 daripada tidak daftar sama sekali.
59 bagi saya, menurut saya, untuk kalian belajar itu tidak ternilai ya. Daripada merasa dirinya hebat, tidak butuh belajar. Nanti penyesalan datang itu belakangan. Kalau mau coba-coba dulu Kak, boleh nggak aku daftar 59? Boleh. Saya lebih senang daftar 59 daripada tidak daftar. Nanti kalau udah kecanduan, kalau udah nyaman, baru silakan teman-teman ikut kelas tertingginya. Kak, tapi aku mau ikut 109.000, boleh nggak? Karena ada tryoutnya, boleh. Oke, 1 menit lagi silakan. Setelah itu akan saya tutup. Silakan diisi, kemudian ini di screenshot nih, ada nomor rekeningnya nih. Jadi karena nanti pasti ada yang bertanya, Kak nomor rekeningnya bayarnya kemana? Kak kirim buktinya kemana? Nah ini dia, silakan di screenshot. Ada nama saya untuk wilayah Bali, Sulawesi, dan NTB. Untuk rekan-rekan wilayah lain silakan disesuaikan dengan adminnya. Oke, ini dia. Kak, tapi aku sering dapat pesan dari Mas Lucky. Boleh nggak kirim bukti ke Mas Lucky? Boleh. Siapapun silakan dikirim. Nanti tinggal admin siapa yang bantu invite kakak. Oke? Sudah 20.01. Saya rasa sudah cukup kepada teman-teman semua. Pilihan bunda-bunda, teman-teman semua sudah dewasa. Pilihan ada di tangan kalian. Saya dan dosen-dosen hanya bantu menjembatani untuk teman-teman sukses dan meraih predikat kompeten. Saya doakan semuanya lulus predikat kompeten 100%. Amin. Oke, Bu Kursi, Punten sebelumnya terima kasih banyak atas diberikan Baik. waktunya. Kita kembali lagi pembahasan soal ya, Bu. Ya, terima kasih Mas Duki. Saya ucapkan selamat kepada teman-teman tadi yang sudah lulus apa kompeten di Kompeten. tryout ya ya. Itu Ya. tryout adalah untuk ukuran kita ya, latihan ya. Jadi teman-teman luar biasa di MCU tadi itu jajan bakso, Bu. Jajan bakso kenyang, habis itu hilang ya. Kalau ini sepertinya luar biasa sangat bermanfaat ya. Insya Allah. Mudah-mudahan kalau belajar sendiri itu sulit biasanya gitu ya. Betul. Oke, mudah-mudahan dari tim MCU juga apa selalu memfasilitasi ya untuk teman-teman semuanya. Pokoknya harus bersabar, Mas Adi. Nah, Ya, teman-teman ini kan apa namanya banyak juga yang senior-senior mungkin ya. betul. Jadi Aman Ibu. harus pelan-pelan Sudah terbiasa bersabar ya. kami. Iya. Siap. Ini juga di sini ada mahasiswa saya seperti dari Papua ya. Halo mama-mama. Nah, ini Baik. luar biasa sinyal yang sulit sekali ya. Pokoknya luar biasa perjuangannya ya. Oke, semoga nanti bisa kompeten ya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Nah, ini dia. Ayo, segera diisinya. Kemudian kita fokus kembali ke layarnya. Kita akan masuk soal keempat. Bayarnya belakangan aja, yang penting udah isi tadi. Nah, ini dia soal nomor 4. 1 menit pengerjaan dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman semua. Ini soal keempat. 30 detik sudah berlalu. Silakan tentukan pilihannya, jangan sampai terkecoh. 15 detik tersisa. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Silakan di kolom chat. Luar biasa, semangatnya kembali membara. Oke, oke, ada dua variasi jawaban, namun tetap ada jawaban mayoritas. Hati-hati, hati-hati jangan terkecoh kembali. Oke, karena masih ada soal-soal selanjutnya, kemudian nanti kita membuka ruang diskusi. Mungkin untuk soal keempat ini kita akan langsung masuk pembahasan. Ada dua variasi jawaban. Bu Kursi ada pemilih A dan juga memilih B. Yang B tidak sedikit tapi lebih banyak yang pilih A. Mangga silakan Bu Kursi. Oke, baik terima kasih ya teman-teman semuanya. Tentunya di sini kita tahu adalah
Kata kuncinya kita cari aja langsung kata kunci di sini adalah seorang perempuan umur 26 tahun ya. Saat ini sedang menstruasi hari kelima, namun ya tadi lemas, mungkin berkunang-kunang, tidak pernah mengkonsumsi tablet tambah darah ya. Hasil pemeriksaan KU-nya masih dalam normal ya, tanda-tanda vital juga masih dalam batas normal, namun HB-nya yang rendah di sini 10 gram persen yang normalnya adalah 11 gram ya 11 ke atas ya. Jadi kalau 10 itu wajar kalau kunang-kunang dan juga ditambahkan sedang menstruasi, sedang banyak mengeluarkan darah ya. Apa di sini konseling yang paling tepat dilakukan bidan pada kasus tersebut? Ingat pertanyaannya adalah konseling yang paling tepat. Oke, berarti yang tepat yang lainnya juga betul ya. Oke, beri tablet tambah darah, lakukan konseling nutrisi, segera merujuk ke dokter, informasikan tentang menstruasi, anjurkan konsumsi obat pereda pusing tadi karena mungkin merasa lemas gitu ya. Untuk menghilangkan apakah tadi jawabannya di sini ada option A dan B, tidak ada yang salah ya. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan. Oke, jawabannya adalah beri tablet tambah darah. Kenapa? Obat penambah tambah darah digunakan untuk mengatasi tadi anemia ya. Dan terkadang kalau nutrisi boleh saja. Apakah nutrisi bisa secepat itu dan apakah nutrisi pada saat kita makan itu bisa apa namanya takarannya atau udah betul atau belum untuk menambah secepat itu. Kalau misalnya zat besi itu bisa dia meresap tetapi tadi harus dibarengi dengan vitamin C ya sehingga untuk membantu penyerapan apa namanya zat besi di dalam tubuh kita ya. Jadi yang paling apa namanya utama adalah tadi pemberian tablet tambah darah terlebih dahulu. Selain itu juga tentunya harus ditambah tadi makan yang baik ya, nutrisi yang terpenuhi sesuai dengan apa namanya gizi seimbang ya, bukan 4 sehat 5 sempurna lagi tapi gizi seimbang ya. Oke, kemudian tadi lakukan konseling nutrisi. Konseling nutrisi adalah sesi diskusi dengan penyedia. Maksudnya ini jangka panjang. Maksudnya jangka maksudnya tidak saat itu yang paling penting adalah pemberian tablet tambah darah. Segera rujuk rasanya kalau dirujuk belum ini ya karena bukan perdarahan yang habis postpartum gitu ya. Perdarahan hebat. Nah, itu rujuk karena HB-nya langsung turun drop. Nah, itu karena memang proses ada luka dan harus segera. Nah, ini kan menstruasi masih bisa diatasi dengan tadi tablet tambah darah. Oke. Selanjutnya adalah informasikan tentang menstruasi. Itu juga perlu disampaikan bahwa makanya ada program pemerintah mungkin teman-teman di sini yang bekerja ASN itu program pemerintah sudah lama bahwa para remaja yang sedang menstruasi itu wajib minum tablet tambah darah selama menstruasi minimal 10 hari. Ya, jadi dia menstruasi. Jadi untuk menggantikan sel darah merah yang memang terbuang atau ikut dengan menstruasi. Jadi itu sudah program pemerintah sudah lama. Jadi wajib ya, anjurkan konsumsi obat pereda pusing. Nah, ini konsumsi obat pereda pusing ya tidak apa ya, tidak menghilangkan masalah, tidak memecahkan masalah, teman saat itu pusing dikasih nanti ya karena HB-nya tetap rendah, tetap saja nanti tetap pusing begitu. Oke, ya soal yang terakhir sepertinya ya. Oke, baik Ibu. Ini dia soal terakhir. Bunda-bunda teman-teman fokus, jangan lupa nanti kita berdiskusi di akhir. 1 menit dimulai dari sekarang, silakan. 30 detik sudah berlalu. 15 detik terakhir, bersiap-siap. Ini menjadi soal terakhir di kolom chat. 5, 4, 3, 2, 1. Semuanya harus menjawab. Oke, nah 3 variasi sudah lahir di kolom chat A, B, C.
Hati-hati, teliti, fokus. Apakah menjadi happy ending atau sad ending? Silakan kami tunggu teman-teman, bunda-bunda semua yang belum mengirimkan jawaban. Oke, siap. Karena nanti kita akan membuka ruang diskusi agar teman-teman timur tidak terlalu larut malam, Bu Kursi juga bisa beristirahat lebih cepat. Kita langsung masuk pembahasan. Ini ada opsi A, B, C. Mayoritas memilih opsi C, tapi tadi di awal sempat bersaing ketat variasi jawabannya. Silakan, Ibu. Oke, baik ya, teman-teman semuanya. Di sini harusnya sih sudah betul semua ya, karena ini soal sangat-sangat mudah sebenarnya. Kita cari kata kunci dulu. Jadi ada seorang perempuan atau seorang ibu ya membawa anaknya ini berumur 6 hari. Dia menangis terus, rewel, demam ya. Di sini demamnya adalah 39 ya, 39 derajat Celcius. Kemudian, nah tali pusatnya belum apa namanya bernanah atau infeksi ya, dapusnya. Kemudian di yang paling utama adalah mulutnya mencucu ya, terlihat kaku pada otot leher. Nah, ini sebenarnya dari sini saja ibu-ibu harus sudah paham apakah sepsis neonatorum. Kalau sepsis neonatorum adalah infeksi bakteri, kalau itu infeksi bakteri yang menyerang pada bayi pertama 28 hari pertama kelahiran itu adalah sepsis. Kalau kejang, kejang itu adalah kejang yang terjadi pada bayi baru lahir. Misalnya, kalau kejang itu kan tidak ada ini mulutnya mencucu, misalnya panasnya tinggi, demam terus kayak kejet-kejet gitu ya, baik atau kedip-kedip. Kejang itu bisa beraneka ragam beberapa tingkat ya. Nah, itu yang dikatakan kejang. Nah, tetanus neonatorum. Nah, ini juga coba kita lihat ya. Oke. Apa jawabannya? Oke, yang betul adalah tadi karena dilihat dari kata kuncinya adalah mulutnya mencucu, ya, terlihat kaku pada otot leher dan tali pusatnya terlihat benana. Berarti ini adalah tetanus neonatorum, penyakit tetanus yang menyerang pada bayi baru lahir, penyakit disebabkan oleh bakteri Clostridium tetani yang menginfeksi tubuh bayi. Nah, ini juga bisa disebabkan karena tadi kurang kebersihan. Misal tadi kan di dari tali pusat juga kurang menjaga kebersihannya, kemungkinan di tempat bersalinnya awalnya mungkin kurang menjaga infeksi ya, kemudian mungkin dari gunting, dari apa banyak faktor penyebabnya ini ya. Oke. Tadi yang sudah saya sampaikan sepsis ya. Sepsis adalah infeksi bakteri yang menyerang pada bayi dalam 28 hari pertama kelahiran. Kejang tadi yang terjadi pada bayi baru lahir sejak merupakan perubahan pada fungsi neurologis yang bersifat sementara ya. Kalau nanti demamnya turun dia akan kejang. Namun kejang itu juga ini sangat berbahaya karena akan memutus beribu-ribu saraf ya. Sehingga kedepannya kasihan ya. Nanti kalau kita sarafnya udah banyak yang putus, apa namanya, berarti dia daya pikirnya juga akan berkurang. Aspeksi ya, neonatorum aspeksi adalah kondisi ketika bayi baru lahir tidak mendapatkan oksigen ya, biru ya. Terus neonatorum bayiku di sini kuning ya, di sini ya, klinis bayi baru lahir yang ditandai dengan kulit yang berwarna kuning. Terus ini namanya. Oke, baik. Itu penjelasan dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat ya. Jadi itulah kata motivasi saya, percayalah pada diri sendiri dan kemampuan sendiri, mampu melewati semua rintangan juga untuk meraih kesuksesan begitu. Amin, amin, amin. Amin. Oke. Baik, terima kasih banyak Ibu. Nah, kita sudah ada di akhir dari paparan soal, belum akhir kegiatan. Silakan teman-teman dikirimkan di kolom chat, benar berapa, salah berapa. Contoh misalnya, benar satu maka tulisnya 1/5. Benar 5 maka 5/5. Benar 3 maka 3/5. Silakan di kolom chat agar kita bisa melihat jumlah benar soal. Bahkan kita bisa menilai apakah soal malam ini terlalu mudah, apakah soal nanti teman-teman membutuhkan yang lebih sulit, silakan. Oke, mungkin sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak atas soal dan ilmu diskusi yang diberikan. Maka kita akan membuka sesi tanya jawab. Silakan teman-teman yang ingin bertanya langsung saja menyalakan mikrofonnya, menyebutkan nama kampus dan langsung pertanyaannya. Silakan. Bagi yang ingin bertanya,
Saya Kak ingin bertanya. Silakan Kak Dena dari kampus mana? Dari Stikes Adila. Sikas Adila, silakan. Ya, mau tanya Kak, itu bisa dinyatain kompeten itu bisa benar dari benar berapa ya Kak? Oh, saya pikir mau langsung bertanya dengan Bu Kursi terkait soal tadi. Berarti tadi Kak Dena pada saat penjelasan mungkin gangguan sinyal ya. Mungkin teman-teman ada yang bisa bantu Ya Kak. predikat kompeten tadi benar berapa? Nah, bagi yang mendengar nih coba bantu di kolom chat benar berapa soal untuk bisa meraih 91. predikat. 91, Kak. Oke, terima 91. kasih teman-teman yang sudah bantu menjawab 91 soal ya Kak Dena ya. Oke, ada pertanyaan lain? Kalau nanya dengan saya, kita nanti aja dulu. Nanyanya terkait dengan soal dulu, biar nanti Bu Kursi bisa tutup kegiatan, beliau bisa beristirahat, baru nanti saya akan mendampingi teman-teman semua untuk berkonsultasi. Ada pertanyaan terkait soal? Tidak ada soal? Tidak ada soal, tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya mengarahkan teman-teman semua untuk mengaktifkan kameranya, karena saya mau berdokumentasi dengan Bu Kursi. Silakan teman-teman hanya sebentar mengaktifkan kameranya, yang sedang dinas semangat, yang lagi di jalan hati-hati, yang lagi nggak enak badan semoga segera fit. Oke, kita akan berdokumentasi terlebih dahulu. Saya hanya akan ambil satu layar saja ya. Jadi pastikan teman-teman semua sudah mengaktifkan kamera, memberikan senyuman terbaik. Lupakan soal-soal yang sulit tadi. Oke, kita senyum terbaiknya dulu. Harus terserah, senyum lebar, senyum Pepsodent, senyum gigi, silakan. Yang terpenting terlihat bahagia, karena dunia itu harus tipu-tipu. Pak Adi. Ayo, senyum. Satu, dua, tiga. Oke, sekali Nampak. lagi. Satu, dua, Kelihatan. tiga. Oke, sekarang kita boleh gayanya angkat membentuk tangan C atau boleh love di pipi, silakan teman-teman semua. Dia nggak nampak kameranya ya. Iya, nggak nampak kameranya. Kasihan tidak bisa ikut. Semoga bisa segera beres ya Ibu ya. Oke, satu, dua, tiga. Oke, siap. Oke, sudah bisa semuanya. Kalau seperti itu mungkin Ibu saya mengucapkan terima kasih dan bunda-bunda teman-teman silakan mengucapkan terima kasih melalui mikrofon pada Bu Kursi. Terima kasih, Terima Bu. kasih, Bu. Terima kasih ya Bu Kursi ilmunya. Bu, Ya, Sehat-sehat ya. baik. Ya, terima sama-sama. kasih Bu. Ya, sama-sama. Teman-teman saya, ibu-ibu semua, mama-mama semuanya, ibu-ibu, bunda-bunda sekalian, adik-adik lah di sini ya. Oke, Mas Adi izin sedikit, mungkin barangkali belum pernah ketemu saya. Ada yang udah pernah Ya, ketemu saya. mangga Ibu. Ini yang mau ukom besok di bulan Oktober ya. Oke, Ya, jadi saya memberikan tip dan trik bagaimana siap. cara menjawab soal tadi ya untuk ibu-ibu memudahkan semuanya. Mohon diperhatikan. Jadi ini berbagi pengalaman dari yang sudah. Jadi ibu kalau mau mengerjakan soal ya selain berdoa itu sih udah dari ruang berdoa ya. Untuk soal itu ibu jangan langsung membaca soalnya. Ingat ya, ibu baca dulu pertanyaannya. Jadi ibu bisa membayangkan ini apa mau kemana sih. Sedikit ke bawah, lihat, litin atau jawabannya. Oh, jadi sekali ibu baca soal, pasti ibu tahu. Oh, misalnya contohnya misalnya eh, pertanyaannya apa diagnosis yang mungkin pada kasus tersebut ya pada kasus tersebut. Di bawah ada iminen, insipien ini. Ibu baca soal di situ pasien mengeluh ini oh ini hanya ostium belum terbuka perdarahan. Udah nggak usah langsung dibaca semuanya. Ibu pada pasti tahu pasti iminen kan. Kalau oh udah keluar jaringan sebagian, ibu pasti udah tahu. Jadi ibu cepat bacanya ya. Itu tip dan trik dari saya untuk membaca soal ukom karena soal ukom itu soal pinyet, soal yang panjang kalau ibu baca soal terus saja nanti apa ya tadi balik lagi. Jadi ibu harus tahu dulu tujuannya mau kemana sih? Enaknya lewat jalur cepat apa lewat jalur lambat gitu ya. Jadi sehingga ibu nanti pada saat ketemu soal yang sedikit mungkin agak ya bukan susah sih sebenarnya agak sulit dikit ya. Masih banyak waktu tadi mungkin soal ini ya setengah menit apa seperempat menit udah selesai. Masih punya waktu jadi untuk mengerjakan soal-soal yang agak-agak mungkin kurang dipahami begitu ya. Itu tip
trik dari saya. Semoga bermanfaat semua, semoga sukses ibu-ibu semua kompeten semua di bulan Oktober ya Bu ya. Oke, begitu Amin, aja mungkin amin. ya. Untuk mahasiswa yang dari Papua, terima kasih banyak. Ini di sana ini udah jam malam ya. Selamat Betul. beristirahat. Semoga selalu diberikan kesehatan. Pokoknya jaga kesehatan, mama-mama ya jangan keluar malam dan di sana memang kurang aman ya. Oke, begitu. Terima kasih banyak semuanya dan sukses juga untuk semua institusi. Salam sehat dari saya. Terima kasih. Mohon maaf atas apa kekurangannya apabila dalam penjelasan kurang, mohon dimaafkan. Insya Allah akan diperbaiki ke depannya. Semoga Ibu bisa dan ketemu lagi, tapi Amin. sudah kompeten ya. Kalau misalnya Amin. saya sebelum itu bisa ketemu lagi, Insya Allah kita berikan lagi yang terbaik. Terima kasih, Mas Adi. Terima kasih tim MCU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas malam hari ini sudah Ya, bisa saya izin live beristirahat. boleh. Siap Ibu, Ya, mangga mangga baik. Izin silakan. ya, Sehat selalu ya ibu-ibu Bu. semuanya. Silahkan dilanjutkan. Siap. Oke, terima kasih banyak. Alhamdulillah kegiatan bersama Bu Kursi sudah selesai dilaksanakan. Teman-teman semua, saya mencoba membaca pertanyaan-pertanyaan di kolom chat. Apakah ada ya? Oke, wih luar biasa ini ya, Kak Anissa. Siapa saja? Apakah ada rekan-rekan peserta lain yang sudah kompeten tapi masih hadir malam hari ini? Adakah selain Kak Anissa tadi? Wis, wis, alhamdulillah kompeten hadir luar biasa Kak Cindy. Saya belum kompeten Kak bulan September kemarin. Wah, ini kalau Kak Hardianti berkenan untuk kita ngobrol nih kan banyak nih yang peserta belum UKOM ya. Kalau Kak Hardianti berkenan ngobrol, saya mencoba untuk berdiskusi dengan Kakak mulai dari kira-kira nih untuk teman-teman yang lain apa yang harus dipersiapkan, apa yang sekiranya membuat Kakak tuh belum kompeten selain karena memang takdir atau belum rezeki ya Kak ya. Tuh kalau memang Kakak berkenan kan kita bisa ngobrol Kak, biar nanti teman-teman lain tuh bisa belajar. Ada sertifikat. Sertifikat segera saya kirimkan. Oh iya, sebelum saya berdiskusi, saya kirimkan sertifikat terlebih dahulu untuk absensinya ya. Oke, silakan diklik link sertifikat yang tadi belum daftar kelas, silakan didaftarkan kembali. Yang sudah daftar kelas berarti tinggal daftar sertifikat saja, isi linknya. Nanti sertifikatnya dikirimkan melalui email maksimal hari Selasa. Kepada teman-teman yang tadi mengirimkan bukti pembayaran kepada saya, mohon ditunggu. Nanti setelah kegiatan ini berakhir, saya akan bantu invite teman-teman semua. Tadi saya melihat ada dua, ada Kak Rizkyani, kemudian ada Kak Oktaviani Sipayung, kemudian ada nomor-nomor lain yang belum saya save, nanti akan saya bantu membalas teman-teman semua. Ada juga yang mengirimkan ke tim Mas Luki dan tim-tim lainnya, nanti akan dibantu invite. Mohon ditunggu. Saran saya bagi yang mengirimkan bukti pembayaran, silakan sebutkan nama, kampus, dan program studi. Oke, jadi tidak perlu panjang lebar, tanpa salam pun tidak masalah. Kami menghargai teman-teman semua. Kirimkan bukti pembayaran, nama, kampus, dan program studi itu memudahkan kita untuk mengecek data dan menginvite teman-teman semua ke dalam grup. Kak, saya sudah absen. Kak, saya sudah absen di link untuk mendapatkan sertifikat. Bolehkah saya live? Boleh. Boleh teman-teman. Yang sudah daftar, yang sudah mengirimkan absensi, silakan boleh beristirahat lebih dulu. Jika ada yang ingin tanyakan, silakan menyalakan mikrofon, bertanya langsung dengan saya. Ada yang ingin tanyakan, boleh. Sambil saya membalas pesan-pesan yang mengirimkan ke saya.
Kalau ingin live, sudah boleh diperkenankan untuk live. Recordnya kita stop dulu kali ya. Untuk recordnya boleh di stop saja, kegiatannya sudah berakhir. Untuk tim MC yang bertugas, rekamannya sudah bisa dihentikan. Jika ada yang ingin tanyakan, silakan ditanyakan pada saya. Saya sambil mohon izin membalas teman-teman. Silakan. Apakah tidak bisa menyalakan mikrofonnya? Mohon maaf. Oh iya, nggak bisa ya. Mohon maaf, silakan Kak Cipa. Dari kampus mana ingin bertanya apa? Kak, sebelumnya aku izin memperkenalkan diri ya. Saya Ya. dari kampus Poltekkes Banten. Mau nanya Kak, Ya. buat nama-nama yang tadi tryout tadi itu kira-kira di-share nggak ya ke grup? Di-share ke Makasih. grup, Kak. Tapi kalau untuk harinya, mungkin maksimal hari Selasa ya. Oh, tapi nanti bakal di-share ya Kak? Di-share, di-share kok. Oh, oke. Kecuali kalau ada perubahan. Tapi biasanya di-share kok, Kak Cipa. Kak, terus untuk ini buat daftar apa tadi tuh yang sertifikat itu ini linknya yang mana ya? Yang Ada ring di... presensi, Kak. Oh, yang presensi ya? Betul. Oke, makasih Kak. Sama-sama. Terima kasih kembali. Boleh teman-teman, ada yang ingin tanyakan kembali? Izin Kak bertanya. Boleh, Kak. Silakan. Perkenalkan saya dari kampus Poltekkes Kemenkes Palembang. Siap. Saya mau bertanya Kak, jadi untuk teknik pembacaan soal UKOM tuh baca dulu pertanyaannya, baru baca soal gitu ya Kak? Terima Wah, ini kasih. oke, terima kasih ke Tera Armini ya dari Poltekkes Palembang. Ini lebih enaknya sebenarnya ditanyakan sama Bu Kursi, tapi saya bisa bantu menjawab. Kalau untuk soal menjawab soal uji kompetensi, memang paling tepat adalah membaca dulu pertanyaannya. Jadi agar tidak bekerja dua kali, sebelum kita membaca kasusnya, kita baca terlebih dahulu soalnya. Ini saya bisa dapatkan informasi ini, sharing sama dosen-dosen. Jadi kita sebelum membaca kasusnya itu, kita udah tahu apa yang mau ditanyain. Jadi memang kita harus tahu dulu apa yang mau ditanyakan, baru kita naik ke kasus. Karena salah satu kegagalan mahasiswa yang tidak kompeten adalah mereka membaca kasusnya terlebih dahulu, sudah membaca kasus sepanjang itu, kemudian dia membaca pertanyaannya, kemudian dia tidak ngeh, akhirnya pengulangan lagi membaca kasusnya. Maka paling tepat adalah baca soalnya dulu, baca pertanyaannya dulu, baru baca kasusnya. Gitu. Jadi baca kasusnya pun menggunakan teknik screening katanya. Jadi teknik baca cepat sehingga bisa menemukan kata kunci, tidak perlu dibaca seluruhnya. Ada lagi pertanyaan lain, teman-teman? Mau tanya? Izin bertanya Kak. Iya, silakan, Kakak. Hmm, bertanya Kak terkait bimbelnya kan jam jam bimbelnya itu biasa itu jam berapa Kak? Sama kayak webinar kita ini tadi, Kak, jam 19.15 Kak, waktu Indonesia Barat. Mau ikut Kak tapi bertepatan dengan bimbel yang lain. Oh, ada bimbel lain, Kak? Boleh, silakan berarti disesuaikan saja. Kalau sudah terdaftar di bimbel lain, Kakak enak, jadi bisa compare. Tapi kalau memang ternyata Kakak saya satu saja silakan. Yang terpenting kami tidak pernah mewajibkan, kami tidak pernah memaksa, dan kami tidak pernah memberikan garansi. Nah, itu dia. Mungkin saya izin menyampaikan kepada teman-teman semua, jangan berharap MC bisa memberikan garansi. Kak, kalau nanti kita ikut bimbel, kemudian kita tidak lulus, garansi kah sampai nanti kita kompeten seperti di bimbel lainnya atau bimbel sebelah, kami tidak pernah memberikan garansi. Karena kami yakin ketika teman-teman ikut kegiatan bimbelnya, kemudian mengerjakan tryout dengan serius, kami pasti yakin teman-teman kompeten. Jika ada yang tanyakan, silakan ditanyakan. Kalau tidak ada, maka saya akan akhiri kegiatannya dan saya akan fokus membalas teman-teman yang mengirimkan bukti pembayaran ke WA saya. Permisi Kak, mau Boleh, nanya. Tanisa, silakan. Untuk yang tryout itu gimana ya Kak? Apakah udah tryout atau belum? Tryout mana, Kak? Yang pengumuman tadi Kak. Itu udah ada pengumumannya berarti sudah tryout, Kak. Oh, katanya itu yang gratisan tuh maksudnya gimana ya Kak? Itu tryout gratis. Itu kemarin sudah dibuka. Kalau tryout kelas bimbel nanti Kak di pertengahan bulan. Oh, oh iya. Kalau yang tadi pengumuman adalah tryout yang gratis, itu di luar dari fasilitas kelas. Makasih banyak Kak. Terima kasih Selamat kembali, Kak pagi. Nisa.
Mas, Ini ada yang kalau tadi siang ngerjain, kapan keluar hasilnya? seharusnya tadi muncul Kak di PDF. Tapi kalau memang nanti tidak keluar, silakan hubungi tim admin MCU yang ada di grup aja ya. Di grup itu kan suka share infonya tuh kayak tadi nge-share link. Itu kakak boleh tanya aja ke Mas Lucky, Mas Gufron, silakan ditanya. Kenapa kan nama saya nggak ada? Nanti mereka memberikan penjelasan. Oke, kasih. Iya, terima kasih. Oh, ini ada yang WA saya juga nih, Kak Rahayu. Beliau khawatir. Izin bertanya, boleh Pak? Iya, silakan Kak. Kan tadi udah ngerjain soal tryoutnya ya. Apakah kita dapat pembahasannya juga, Kak? Kalau pembahasan tidak dapat Kak. Hanya Hmm, pengumuman saja tadi, kompeten atau tidak kompetennya. terima kasih, Kak. Terima kasih kembali Kakak. Jadi saya tekankan kembali ini karena ada yang WA saya. Jadi tryout yang tadi dikerjakan itu berbeda dengan tryout yang nanti diikutkan kelas ya. Kemudian kalau di kelas itu nanti akan dilaksanakan di minggu kedua atau minggu ketiga di bulan September. Dan malam ini bukan pertemuan kelas, malam pertemuan kelas dimulai tanggal 8. Kemudian kalau untuk tryout fasilitas kelas itu nanti akan mendapatkan pembahasan, bisa pengulangan mengerjakan juga, kemudian bebas pilih hari dalam rentang waktu tertentu. Dan hasilnya langsung muncul. Tidak perlu menunggu pengumuman. Kak, izin bertanya, Kak. Boleh? Siapa nih Kak? Kak Cindy. Cindy, silakan nih Kak Cindy. Kak, apa namanya? Kak, boleh izin live sebentar soalnya ada kerjaan. Boleh. Izin Sudah, keluar. sudah selesai kegiatannya Kak. Ini saya juga mau Iya, mengakhiri. Selamat ya Kak. bekerja, Terima selamat kasih. berkegiatan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Teman-teman, saya mengucapkan terima kasih. Saya doakan kalian semua kompeten, baik itu yang Oktober, yang tahun depan. Saya doakan nanti one shot, one goal. Semoga yang tadi belum kompeten bisa segera kompeten di percobaan selanjutnya. Sehat selalu, lancar-lancar. Yang penting sehat, jaga tenaga kalian karena nakes itu butuh tenaga yang kuat. Selamat beristirahat malam hari ini. Saya izin pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.